Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Suara Sriwijaya kali ini bersama saya Nur Harisyah Pratiwi. Saudara, sejumlah pengamat pemilu mengatakan bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang dianggap menjadi angin segar bagi demokrasi Indonesia dianulir melalui persetujuan revisi Undang-Undang Pilkada yang berlangsung kilat di Badan Legislasi DPR Republik Indonesia. Keputusan ini dinilai tidak berpihak pada rakyat, hanya untuk kepentingan elit saja. Nah, buntut dari hal ini masyarakat memberikan respon baik itu di media sosial maupun juga dengan aksi yang dilakukan hari ini baik di depan DPR RI ataupun juga di DPRD provinsi di daerah di Indonesia. Nah, apakah sebenarnya hal ini juga akan berdampak terhadap demokrasi, kebebasan demokrasi di Indonesia? Kita akan bahas lengkapnya dalam Suara Sriwijaya dengan tema kita hari ini, Jaga Demokrasi Pasca Putusan MK. Bersama saya Nur Harisyah Pratiwi dan sudah ada narasumber saya yang hadir di studio. Saya akan sapa terlebih dahulu. Yang pertama, Bapak Dr. Zul Hidayat SH.MH, Ahli Hukum Tata Negara. Selamat siang. Waalaikumsalam. Ya, Pak Zul, apa kabar Pak? Alhamdulillah, baik Mbak Caca. Baik, ya. Ini pasti sejauh ini juga terus memantau situasi terkini ya Pak? Ya. Terkait pasca putusan MK juga. Betul. Nah, selain Pak Zul juga narasumber saya hari ini ada satu lagi nih pemirsa ya, ini sudah terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom, Bapak Aris Munandar MSI, pengamat politik. Selamat siang Pak Aris. Selamat siang Pak Aris. Pak Aris, apakah bisa mendengar suara kami? Oke, tapi nanti juga kami akan kembali menyapa Pak Aris Munandar, MSI pengamat politik. Namun sebelumnya saya akan berbincang terlebih dahulu dengan Pak Zul nih. Dan kami juga mengajak pemirsa di rumah ya untuk bergabung bersama kami melalui telepon interaktif di 0711-311-454 atau Anda dapat menghubungi nomor telepon yang tertera di layar kaca. Baik, Pak Zul. Kalau melihat putusan MK kemarin itu kan melihat kita ini banyak yang memberikan respons ya Pak ya. Nah kalau dari Pak Zul sendiri sebagai seorang ahli hukum tata negara melihat putusan MK kemarin itu seperti apa Pak Zul? Kalau kita lihat ya memang putusan MK ini kan sebenarnya bagian kedua kalau saya bilang begitu ya kan. Pertama memang ada putusan MA yang berkaitan dengan terutama yang berkaitan dengan batasan umur ya kan, yang kemudian ada pengajuan pengujian undang-undang di MK, kemudian MK memutuskan bahwa menolak. Menolak artinya apa? Artinya MK menguatkan undang-undang. Ya, memang fungsi MK ya begitu. MK menilai konstitusionalitas satu norma dan menurut saya itu hal yang biasa. Ya. Dalam kita ini negara demokrasi yang berdasarkan hukum, ya kan. Jadi kita tidak hanya bicara tentang demokrasi, tapi pada saat yang sama kita harus juga bicara hukum. Artinya apa? Dalam negara hukum ya putusan Mahkamah Konstitusi, ya kan, yang memang diberikan wewenang oleh Undang-Undang Dasar untuk menguji undang-undang terhadap norma dasar yang ada dalam Undang-Undang Dasar, ya hal yang biasa. Dan itu tentu Mahkamah Konstitusi ketika mengambil keputusan itu ya tidak tentu telah mempertimbangkan berbagai aspek, baik aspek hukum maupun aspek demokrasi. Jadi memang putusan MK ini ya kalau dalam pandangan saya, kacamata saya ya memang dalam tanda petik ya seharusnya begitu, ya kan? Seharusnya begitu. Memang kalau kita kaji lebih jauh nanti ya bahwa memang norma itu sebenarnya menurut saya pribadi juga sudah cukup jelas mengatur ya, terutama yang tadi yang pertama berkaitan dengan norma pasal 7 ayat 2 huruf E itu sudah jelas mengatur batasan umur calon sebagai salah satu persyaratan pencalonan kepala daerah. Iya. Oke, jadi artinya keputusan MK ini sebenarnya sudah sejalan ya Pak ya dengan undang-undang yang ada, artinya seperti itu. Nah itu sebenarnya kalau Bapak lihat sendiri juga dari putusan MK kemarin, apakah sebenarnya itu benar-benar bisa dikatakan sebagai angin segar Pak bagi demokrasi di Indonesia? Dari aspek demokrasi sebenarnya kan sudah berjalan. Artinya gini, undang-undang itu sudah mengatur demikian. Artinya ketika MK memutuskan menolak permohonan pemohon dalam artian lain dia menguatkan norma dalam undang-undang itu artinya menurut penilaian MK
norma itu sudah mencukupi, sudah demokratis. Ya, dia ada nilai-nilai demokrasi di dalamnya. Artinya sudah sesuai menurut MK. Oke. Nah ini kalau nanti ya Pak ya, akhirnya kalau keputusan akhirnya sudah ketuk palu sebenarnya, apakah itu akan langsung dijalankan kira-kira kalau dari gambaran situasi terkini, atau nanti ada tahapan-tahapan lain sebenarnya ini Pak Zul? Ini persoalan sebenarnya, persoalan di kita itu ya begitu ya. Artinya jelas konstitusi menyatakan bahwa putusan MK itu final, ya kan, final. Artinya putusannya tidak ada upaya hukum yang bisa dilakukan, ya kan. Berbeda dia dengan putusan misalnya pengadilan umum. Ya, MK itu dia bersifat final putusannya. Walaupun tidak secara tertulis dinyatakan binding, tapi ketika kita bicara putusan pengadilan, binding itu include di dalamnya. Ketika kita bicara final, sebenarnya sudah binding, dia sudah pasti binding. Jadi final dan mengikat. Jadi tidak ada, artinya khusus MK itu memang agak khas dia, ya kan? Artinya dia berlaku begitu dibacakan putusan itu di dalam sidang terbuka, pembacaan putusan. Nah, itu artinya sudah berlaku, sudah harus ditaati. Berlaku pada saat dia ditetapkan, ya kan, putusan itu. Jadi tidak perlu menunggu. Dan kekuatan, ini jadi persoalan karena memang MK itu tidak memiliki perangkat pemaksa, ya kan. Jadi kekuatan eksekutorialnya itu, kekuatan pelaksanaan putusan MK itu ya ada dalam norma putusan itu sendiri, ya kan. Artinya ada kewajiban-kewajiban semua pihak, ya kan, terkait terutama lembaga-lembaga negara yang memang memiliki wewenang membentuk undang-undang untuk mentaati putusan itu. Memang ada kewajiban, itu kewajiban konstitusional. Jadi dia mesti berlaku, tidak menunggu. Tidak menunggu dan tidak boleh, artinya tidak boleh ini Pak ya, konstitusinya itu sudah harga mati lah seperti itu ya Pak ya, tidak boleh ditolak. Ini tapi kalau ada penolakan seperti ini, apakah akan ada peninjauan ulang seperti itu Pak? Tidak ada istilah peninjauan ulang ya kalau dalam putusan MK itu. Jadi MK itu ya tadi final, kemudian ada batasan-batasan juga ketika misalnya dia ditolak, putusan itu tidak ditolak MK permohonan pemohon, maka pasal yang sama itu berlaku juga, azas nebis in idem. Tentu dikecualikan. Ada pengecualian, nebis in idem itu tidak berlaku apabila pasal yang diuji itu diuji kembali dengan norma-norma lain di dalam Undang-Undang Dasar 45, maka boleh dia. Ya, tidak seperti nebis in idem dalam acara pidana misalnya, ya kan, yang memang tidak boleh sama sekali. Tapi ini kalau ini boleh. Jadi pasal-pasal atau norma-norma yang ada dalam satu undang-undang dapat diuji kembali dengan batu uji yang berbeda. Oke. Ini kalau di layar ini kita lihat ya Pak, ini juga aksi yang dilakukan hari ini oleh mahasiswa di depan kantor DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Ini kalau Pak Zul melihatnya, ini aksi yang dilakukan oleh mahasiswa sebesar apa urgensinya Pak? Kalau saya melihat ya, kebetulan ya karena memang saya dosen, akademisi, jadi mahasiswa-mahasiswa ini tentu anak-anak kita, ya kan. Tapi terlepas dari subjektivitas saya sebagai dosen, kemudian sebagai mungkin memegang jabatan tertentu di fakultas, tapi memang ini adalah bagian dari dinamika, ya kan? Alhamdulillah, ini menandakan bahwa kita masih demokratis. Ini masih demokratis. Artinya ada kebebasan-kebebasan yang masih terbuka, setidaknya untuk mahasiswa kita mengemukakan pendapat. Artinya setidaknya ada ruang untuk kita tetap bebas berekspresi. Anak-anak kita mahasiswa, bagian kita sudah sejarah kita juga mengatakan begitu. Artinya mahasiswa adalah bagian dari perjalanan bangsa yang tidak bisa dilepaskan. Mereka disebut sebagai agent of change, ya kan, agen perubahan, karena mereka punya idealisme, ya kan. Jadi saya kembali katakan, ini bagian yang sebenarnya normal, ya. Dan seharusnya begitu. Ya. Kalau kita lihat secara umum, memang dalam secara teoritis ya, kalau kita lihat ini juga bukti bahwa ada kemampatan
komunikasi politik, ya kan, di kita, sehingga anak-anak kita harus turun ke jalan, ya kan, menyuarakan secara langsung, mengambil jalan pintas, shortcut, ya, tidak melalui alur komunikasi politik yang tersedia, ya kan. Nah itu bisa jadi disebabkan oleh memang ada hambatan komunikasi di sana. Oke, ada hambatan komunikasi di sana, dan aksi hari ini nih sebenarnya normal ya Pak ya, dan memang dinamikanya seperti itu gitu. Oke, ini kita akan beralih ke Pak Aris Munandar yang sudah tergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Pak Aris, selamat siang Pak Aris. Selamat sore. Ya. Terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami di Suara Sriwijaya hari ini. Pak Aris, ini kalau melihat ya Pak, dari putusan awalnya dari MK itu kan di tanggal 20 Agustus, lalu DPR langsung memberikan respons di tanggal 21. Ini responnya cepat sekali seperti itu. Bagaimana pengamatan dari Pak Aris melihat hal ini? Ya, jadi sejak pemilu Februari lalu itu kita banyak sekali ya pelajaran-pelajaran politik gitu ya. Ya soal ada jarak 1 hari antara keputusan MK dengan sidang DPR itu, ya konon DPR sendiri kan sudah lama menyiapkannya gitu kan. Ya memang kita agak heran kenapa untuk hal yang ini DPR cepat sekali gitu kan, gercep gitu ya. Padahal kan ada juga undang-undang lain, misalnya undang-undang perampasan aset gitu kan, sampai sekarang nggak diolah-olah gitu kan, ada apa gitu. Ya, tapi kalau memang kita berbicara politik, ya di situ kan memang nuansa yang kuat itu kan kepentingan. Jadi ketika muncul keputusan MK, ketika DPR bersidang lagi, ya ada kepentingan apa? Siapa punya kepentingan apa gitu kan? Nah, kalau kita berbicara kepentingan, ada kepentingan yang didahulukan, ada kepentingan yang tidak didahulukan, ada kepentingan si A mengalahkan kepentingan si B. Nah itu politik, itu bedanya kita Pak ya sama hukum begitu Pak. Nah jadi kalau misalnya tiba-tiba di DPR bersidang, ya pasti kan ada suatu hal yang merugikan mereka gitu. Nah jadi saya mengibaratkan keputusan langsung aja ya, keputusan MK tentang electoral threshold tadi, atau katakanlah gampangnya itu ambang batas untuk mencalonkan kepala daerah gitu ya. Nah kan setiap peristiwa itu kan ada setting, lalu siapa yang memainkan setting itu untuk mencapai tujuannya. Nah sebelum keputusan MK itu keluar kan kita sering sekali mendengar berita atau ada di viral-viral itu bahwa ada satu partai yang dirugikan, tidak bisa mencalonkan karena partai-partai yang lain sudah bergabung dalam satu kekuatan gitu kan. Nah lalu muncul keputusan MK. Dengan keputusan MK ini partai tersebut bisa hanya dengan dia sendiri itu dia bisa mencalonkan calon kepala daerah gitu kan. Nah sepertinya ini menguntungkan buat partai itu kan. Makanya partai itu sangat berkepentingan dengan keputusan MK. Sebaliknya, partai-partai yang lain yang sudah tergabung dalam koalisi besar, ya dia melihat masa depan gitu kan, melihat jauh ke depan. Jadi kalau misalnya keputusan MK ini terus berjalan atau diefektifkan secara jangka panjang, dia rugi. Kenapa? Karena di situ partai besar itu kehilangan hegemoninya. Jadi saya mengibaratkan kalau kita budaya di Sumatera Selatan ini ya, jadi ada satu musim paceklik gitu, duren itu tidak berbuah, sementara kita butuh makan, butuh apa gitu, karena durennya tidak berbuah, akhirnya apa? Akhirnya pohon duren itu ditebang, dijadikan papan, kemudian jadi duit gitu kan, untuk sementara kita bisa makan gitu. Tapi secara jangka panjang, duren itu kan tetap berbuah. Nah demikian juga dengan keputusan MK nih. Keputusan MK ini jadi partai-partai yang besar itu menjadi tidak penting lagi. Partai yang punya kursi atau punya suara 18%, 20% itu derajatnya itu sama dengan partai yang punya kursi atau punya suara 7,5% gitu kan. Nah, oke, sementara itu dulu. Oke, baik. Ini nanti kami juga makin menarik ya perbincangan kita ya Pak ya, kalau melihat apalagi tadi ambang batas, lalu juga usia yang tadi ya sempat diubah seperti yang awalnya harusnya ada pada saat penetapan calon kepala daerah,
Namun ini berubah jadi pada saat pelantikan. Ini semakin seru pembahasan kita ya pemirsa, Pak Aris dan juga Pak Zul. Tapi akan kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, Suara Sriwijaya akan kembali usai jeda berikut. Taman Nasional Waikambas, kawasan konservasi dengan luas sekitar 125.000 hektar, kaya akan satwa liar dan menjadi habitat gajah Sumatera, Elepas maximus sumatranus. Keberadaan kawasan konservasi Waikambas sangat penting untuk melindungi satwa gajah yang masuk kategori appendix ini. Dan inilah lokasi tempat keseharianku sebagai seorang mahout. Interaksiku bersama hewan besar ini membangun keterikatan emosi layaknya orang tua dan anak. Gajah merupakan hewan sosial yang cerdas dan memiliki ingatan yang kuat. Hewan besar berbelalai panjang ini sangat peka dan berkomunikasi melalui sentuhan, penciuman, juga suara. Konflik gajah dengan manusia, penyusutan hutan habitat alami gajah, dan perdagangan gading ilegal menyebabkan gajah diambang kepunahan. Satu pesanku, hidup berdampingan dengan gajah, cegah kepunahan. Marilah kita berpantun ke Jeramba Karang, ngejar layangan. Layangan nyampak pucuk nampan. Penonton, Bapak Ibu sekalian. Pacai. Ketemu lagi dengan Cek Ridwan. Pergi ke pasar nak beli gula. Baliknya mampir ke Kalidoni. Jangan kamu ngaku wong kita galo kalau belum nonton acara yang siko ini. Ajak kawan-kawan. Pacar. Assalamualaikum kami ucapkan. Ya. Ya. Pantun yang bersahut-sahut cuma ado di Gayung Bersambut. Setiap hari Jumat pukul 20 waktu Indonesia Barat di TVRI Sumatera Selatan. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Suara Sriwijaya. Tema kita hari ini itu jaga demokrasi pasca putusan MK. Kami bahas bersama Pak Zul dan juga Pak Aris. Dan pemirsa di rumah juga bisa bergabung bersama kami melalui telepon interaktif di 0711311454 atau Anda dapat menghubungi WhatsApp di nomor yang tertera di layar kaca. Baik, saya ini akan kembali ke Pak Zul terlebih dahulu. Pak Zul, ini kalau melihat respons dari masyarakat kan luar biasa ya Pak. Dari kemarin juga kita lihat baik itu di media sosial sampai aksi hari ini. Betul. Itu kan sebenarnya bisa dikatakan kalau kata Bapak tadi memang dinamikanya seperti itu. Tapi kalau kita lihat responsnya seperti pada saat menjelang Pilpres lalu, ini respons masyarakat sepertinya tidak didengarkan gitu. Apakah di kali ini gitu Pak, respons masyarakat atau respons rakyat ini akan berdampak terhadap keputusan kali ini? Kalau kita melihat secara umum ya, berkaca juga betul dari pengalaman pelaksanaan pemilu, Pilpres dan Pileg yang lalu, memang suara ya kan, suara suara masyarakat itu ya lebih cenderung memang kalau saya menilai ya diabaikan. Artinya memang apapun respon masyarakat itu tetap saja mereka berjalan. Ya. Tapi kalau kita menilai melihat memang dari putusan Mahkamah Konstitusi misalnya berkaitan dengan ambang batas tadi ya, threshold
kalau kita lihat memang selama ini sebenarnya untuk partai memang ada batasan, tapi dalam aspek pencalonan sebenarnya bahkan kita ada calon perorangan, ya kan, kepala daerah. Artinya tidak melalui partai juga ada perorangan. Artinya dari aspek itu ke akses bagi warga negara Indonesia untuk ikut melaksanakan menggunakan haknya dalam kontestasi pilkada itu terbuka luas, ya kan. Tapi memang mungkin dalam praktik jarang ya, ada kendala karena berat juga memang aturannya. Jadi kalau kita berkaca ke partai-partai yang tidak ya kecil kemungkinan itu sebenarnya ya enggak perlu juga. Kenapa? Ya perorangan aja berat, gitu kan? Perorangan aja berat persyaratannya, apalagi partai yang memang satu organisasi, ya kan, yang seharusnya bisa lebih gampang, ya. Jadi saya melihat tidak seharusnya, ya, tidak seharusnya kemudian mengatasnamakan hak kemudian kita, karena gini, rentang waktu yang sekarang ini kita sangat sedikit waktu yang yang tersedia, terutama bagi penyelenggara pilkada, ya kan, untuk mempersiapkan penyelenggaraan pilkada serentak, bukan satu-satu tapi serentak. Itu hal yang luar biasa. Nah, ketika mereka misalnya dalam tanda kutip diganggu dengan perubahan-perubahan yang cepat berkaitan dengan pengaturan, nah itu tentu akan membingungkan. Nah, kalau saya melihat ya, ada arogansi sebenarnya, arogansi kekuasaan memang kalau kita lihat ya, terutama misalnya di DPR memaksakan, ya kan, berita terakhir kita lihat. DPR memaksakan untuk tidak mengikuti misalnya putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan penetapan batasan usia segala macam, ya. Menurut saya itu tidak seharusnya terjadi, karena kita kembali lagi, kita ini negara demokrasi yang berdasarkan hukum, ya kan. Nah, jadi mungkin agak terlalu teoritis ya, tapi begitulah seharusnya konsep kita, konsep negara hukum yang demokratis, ya kan, jelas di pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 itu yang menyatakan begitu, mau tidak mau. Pada saat kita berbicara tentang demokrasi, pada saat itu juga tidak bisa kita tidak membicarakan hukum di dalamnya. Nah, konstitusi itu adalah hukum tertinggi dalam negara, norma dasar negara, ya kan, yang harus dipatuhi oleh semua kita, ya kan, baik individual maupun negara, ya kan. Nah, Mahkamah Konstitusi diadakan untuk memastikan konstitusi itu tegak, konstitusi itu dijalankan oleh semua elemen bangsa, ya kan. Maka ketika ada lembaga negara misalnya yang sebenarnya wewenangnya juga diberikan oleh konstitusi, ya kan, kemudian mengabaikan putusan MK, nah itu menurut saya tidak seharusnya terjadi, ya. Kalau boleh saya katakan itu bentuk arogansi kekuasaan sebenarnya. Bentuk ya, arogansi kekuasaan. Iya, tidak boleh, karena itu mencederai negara hukum kita. Jadi Mahkamah Konstitusi itu dia dalam putusannya itu sebenarnya memberikan batasan-batasan penafsiran terhadap pembentuk undang-undang. Jadi memberikan batasan kepada pembentuk undang-undang bahwa ini ketika kita bicara tentang norma ini, norma dasar ini dalam konstitusi, maka pembentuk undang-undang tidak boleh melampaui batasan yang telah ditetapkan oleh MK. Bukan persoalan tapi kita memang biasa berpikir parsial, ya kan, sektoral, ya kan. Jadi kita tidak bicara dalam kesatuan sistem yang besar. Jadi muncul kemudian ego sektoral, antar lembaga ada ego, ya. Itu yang membuat rumit kehidupan bernegara kita sebenarnya. Baik, itu pandangan dari Pak Zul ya, seperti itu. Artinya memang di dalam respons masyarakat hari ini juga tadi kembali lagi ya Pak, selain memang sudah dinamikanya seperti itu, namun juga harapannya nanti
bisa dipertimbangkan, menjadi bahan pertimbangan juga lah, bahwa keinginan masyarakat, ada keinginan rakyat ini juga yang utama seperti itu. Baik. Kita sama-sama berharap. Sama-sama berharap. Nah, ini saya akan kembali terhubung dengan Pak Aris Munandar. Pak Aris, ini kalau dilihat hari ini rapat di DPR ini ditunda ya Pak ya. Alasannya itu karena tidak quorum Pak. Nah, bagaimana pandangan Pak Aris melihat hal ini? Iya, jadi quorum atau tidak quorum itu tadi kan politik gitu kan. Jadi bisa dikatakan bahwa yang datang menghadiri rapat itu berpihak kepada revisi undang-undang, dan yang tidak datang itu bisa diartikan sebagai menolak revisi undang-undang gitu kan. Nah, ya di sini kan kelihatan siapa ada di mana gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat, saya akan melihatnya secara politik ya. Saya tidak paham tata negara. Tapi masing-masing pihak ini kan punya dasar. Jadi pihak mahasiswa yang demo di DPR itu berpatokan kepada MK, dan kemudian DPR itu kan bersidang merevisi undang-undang itu berdasarkan keputusan MA. Gitu. Nah di sini kan kita diberikan pelajaran bahwa ada dualisme hukum, satu MK dan yang satu lagi MA gitu. Nah, saya tidak paham gimana aturan main hukumnya, tapi yang jelas di sini kita melihat adanya satu konflik. Apakah secara hukum ini sudah diatur atau belum? Saya tidak paham. Tapi yang pasti MK ini kan lembaga yang baru, yang fungsinya itu untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi atau undang-undang dasar gitu. Nah, di sini saya sendiri melihat satu pertanyaan dengan keputusan MK ini kan, kalau memang dia punya kewenangan untuk mengubah norma gitu kan. Nah, kan ada satu keputusan, ada dua keputusan, itu semuanya itu kan menyangkut angka gitu kan. Keputusan yang pertama itu tentang ambang batas untuk bisa mencalonkan kepala daerah dari 20% menjadi 6,5% sampai 10%. Nah, di sini kan si MK kan bermain dengan angka gitu. Permohonan untuk mengubah itu dikabulkan oleh MK, sementara untuk usia yang 30 tahun, apakah 30 tahun itu saat pendaftaran atau saat pelantikan, itu tidak dikabulkan oleh MK. Nah di sini kan saya melihat adanya satu subjektivitas gitu kan. Nah apalah latar belakang, apa pertimbangannya, silahkanlah Pak Zul kan, mungkin Pak Zul bisa membedakan kenapa yang satu dikabulkan, yang lain tidak dikabulkan. Tapi yang jelaskan di sini lagi-lagi secara politik ada dua pihak yang berhadapan gitu kan. Ada dua kali MK itu mengeluarkan keputusan. Kemarin mengeluarkan keputusan pada saat pencalonan presiden dan yang sekarang ini. Nah, di sini kita melihat bahwa ketika MK mengeluarkan keputusan saat pencalonan tentang wakil presiden kemarin, si MK itu disebut apa? Mahkamah Keluarga kan? Nah, tapi sekarang mungkin karena itu sesuai dengan aspirasi di pihak lain, maka MK disebut apa? Mahkamah kita gitu kan? Nah, mungkin Pak Zul bisalah menjelaskan gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Aris ya. Ini boleh nih langsung direspon juga oleh Pak Zul ya, seperti itu. Ini pertimbangannya tadi dari dua hal, salah satunya dikabulkan yaitu threshold, tapi di ambang batas usia belum seperti itu ya Pak, tidak punya pandangan atau penafsiran yang berbeda. Nah, tapi bisa Pak Zul jawab di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, Suara Sriwijaya akan kembali usai jeda berikut. Aku adalah satu dari jutaan suara di daerah ini. Suara yang punya cerita, harapan, dan impian. Nah, mati gas nih. Ai, kemana mencari?
Setiap kita punya cerita yang lain dan berbeda-beda galau. Oh, tidak. Latar belakang tidak membatasi untuk bermimpi yang sama. Namun, kita semua memiliki harapan yang sama, masa depan yang lebih baik. Dengan satu suara, kita bisa membuat perubahan. Setiap suara adalah kisah. Setiap kisah adalah harapan. Harapan untuk masa depan. Nah, pilkada. Waktunya kita juara ke masa depan kita. Datang ke TPS dan gunakan hak pilih Anda. Jantung bagian kiri, bilik kiri itu adalah dia memompakan darah ke seluruh tubuh yang mencukupin suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Membahas isu-isu aktual, mengedukasi, serta menjawab berbagai persoalan seputar kesehatan dengan menghadirkan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ibu hamil usia trimester 3. Trimester 3 ini mungkin 3 bulan terakhir. Jadi dari 7 sampai 9 bulan. Ikuti dialog interaktif Halo Dokter setiap hari Rabu pukul 17 waktu Indonesia Barat dan Kamis pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Suara Sriwijaya. Kami kembali membahas bersama Pak Zul dan juga Pak Aris. Tema kita hari ini jaga demokrasi pasca putusan MK. Saya akan ke Pak Aris tadi seperti yang disampaikan oleh ke Pak Zul, maaf maksud saya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Aris tadi ini pertimbangannya yang dikabulkan oleh MK tadi terkait threshold itu dikabulkan seperti itu ya Pak. Namun untuk ambang batas usia ini tidak dikabulkan. Nah, sebenarnya apa pertimbangan MK kalau dari kacamata Pak Zul sendiri? Oke. Yang pertama ini memang dua putusan yang berbeda ya. Iya. Kalau saya tidak salah yang berkaitan dengan ambang batas tadi threshold persentase perolehan yang tadi itu di putusan nomor 60 kalau saya tidak salah. Kemudian yang berkaitan dengan batasan umur, penetapan batasan umur itu putusan nomor 70. Ya. Nah, kalau kita lihat memang tentu ya saya tidak, ini mungkin disclaimer ya. Saya tidak berpretensi untuk membela Mahkamah Konstitusi. Tapi memang Mahkamah Konstitusi itu pada dasarnya memang dia dibentuk idealismenya tadi untuk memastikan konstitusi itu tegak. Bahwa dalam perjalanan kemudian Mahkamah Konstitusi bisa jadi dalam putusannya itu ada saja misalnya yang mungkin tidak sesuai, ya kan, bukan mencari apologi alasan pemaaf, tapi harus diakui itu dapat dipastikan ada kekecewaan itu. Nah, sebenarnya itu bagian respon kita saja sebenarnya kan, bagaimana cara kita merespon putusan ya kan, putusan Mahkamah Konstitusi. Artinya bukan di Mahkamah Konstitusinya, tapi di pihak kita yang merespon ya. Artinya ketika kita melihat putusan itu menguntungkan maka kita mendukung. Tapi ketika kita melihat putusan itu kemudian tidak sesuai dengan kehendak kita, kemudian kita menolak. Itu hal yang saya selalu menganggap itu hal yang lumrah ya kan, ada hak kita masing-masing. Tapi memang dalam putusan yang berkaitan dengan threshold, dalam pandangan saya memang agak berbeda dengan putusan yang berkaitan dengan penetapan batas usia calon. Ya, kalau di putusan 60 bicara threshold itu memang ada ketidakseimbangan, ya kan, hak antara partai besar dengan partai kecil, ya kan.
semua partai ketika dia sudah terdaftar, kemudian sudah ikut pemilu, walaupun kemudian perolehan suaranya sangat kecil, ya kan, yang lazim dalam kita sebut gurem gitu ya, tapi tetap saja mereka memiliki kewajiban konstitusional untuk memperjuangkan aspirasi para pendukung mereka, ya kan. Jadi sekecil apapun itu ada hak. Nah, hak ini kemudian yang muncul ketimpangan, ada diskriminasi kesannya, ya kan, antara partai besar dengan partai kecil. Ya kan, nah kita seharusnya kalau memang mau menyederhanakan partai, ya kan, kita biarkan partai-partai besar saja yang melenggang, maka kita harus juga tidak hanya sekedar membatasi memberikan threshold, karena faktanya juga tidak ada manfaatnya threshold itu. Partai-partai terus bermunculan, ya kan, ketika tidak mencapai threshold, untuk pemilu berikutnya muncul lagi partai lain, mungkin dengan nama lain, identitas yang berbeda, ya kan. Jadi menurut saya threshold itu tidak ada manfaatnya. Ya kan, dan itu ya. Nah, berbeda halnya misalnya dengan tadi batasan usia. Kalau kita lihat, kita baca permohonan dari pemohon, memang pemohon itu hanya ingin meminta penegasan bahwa di dalam pasal itu dicantumkan frase, ya kan, yang menegaskan bahwa batasan usia 30 dan 25 itu, ya 30 untuk kepala daerah provinsi, 25 untuk kabupaten kota, itu dibuat penegasan di ujungnya. Ya kan, kira-kira begitu kalau kita baca putusannya, ya, dibuat penegasan bahwa pada saat pencalonan ditetapkan sebagai calon, ya kan? Karena memang ada beda penafsiran, ya kan? Pada praktiknya bisa ditafsirkan berbeda. Norma yang ada di dalam pasal 7 ayat 2 huruf E itu, yang syarat itu. Kenapa? Karena di sana bunyinya itu calon, batasan umur itu calon, ya kan, calon kepala daerah, ya kan. Nah, muncul penafsiran batasan calon ini kapan sampai mana, ya kan, mulainya kapan, berakhirnya kapan. Ada yang mengatakan, oh itu boleh, berarti itu seperti yang di undang-undang berbunyi begitu. Pada saat penetapan calon, batasannya. Tapi bisa ditafsirkan juga, ada penafsiran yang seperti putusan MA itu kan, pada saat pelantikan, ya kan. Nah, kalau saya sepakat dengan putusan MK kalau soal itu. Artinya ketika dia menolak, yang ditolak, kenapa? Karena MK melihat bahwa include sebenarnya, udah clear kok, rumusan norma di pasal 7 ayat 2 itu, ya kan. Pasal 7-nya itu mengatakan bahwa itu persyaratan calon, bukan persyaratan kepala daerah. Harus ada, kita harus bisa membedakan, oh ini calon. Ya, maka pada saat pencalonan, penetapan calon oleh KPU, ya kan. Nah, kalau persyaratan bupati, gubernur misalnya, maka pada saat pelantikan. Ya kan. Nah, jadi tafsir yang seperti pada putusan MA itu sebenarnya secara logika dalam hukum itu tidak bisa diterima menurut saya, ya. Menurut saya tidak bisa diterima. Kenapa? Karena udah jelas, kita bicara konteks, normanya udah jelas itu, ya kan, bahwa itu persyaratan calon. Ya kan, artinya apa? Artinya pada saat ditetapkan sebagai calon, 30 misalnya itu pada saat ditetapkan sebagai calon, bukan saat dilantik. Kalau saat dilantik itu jadi persyaratan jabatannya, iya, kayak gitu. Oke, baik. Dia ada perbedaan menurut saya, ya. Jadi artinya ini supaya lebih dikuatkan lagi maknanya, maksudnya penafsirannya di situ di mana gitu ya Pak, ya. Apakah memang benar-benar kalau dari Bapak di sinilah perbedaannya antara pandangan MK dan juga dari DPR itu sendiri. Nah, kita kembali ke Pak Aris kalau gitu, Pak Aris. Ini balik lagi nih ya, kalau kita bahas threshold tadi, sebenarnya 7,5% ini kan bisa menguntungkan ya Pak ya untuk calon-calon dari partai-partai kecil, dan apakah nanti kalau misalnya nanti sudah ketok palu 7,5% ini bisa mengabaikan partai-partai besar yang ada, Pak Aris? Iya, lagi-lagi kan kalau kita ngomong demokrasi itu kan ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Ya. Tidak semuanya itu tidak semua mendapat semua. Nah, untuk semua mendapatkan semua itu kan maka akan terjadi konflik gitu kan. Nah, jadi bagaimana menyelesaikan konflik itu? Nah, inilah perannya politik melalui apa? Melalui demokrasi, gitu kan. Jadi hakikat demokrasi itu ya, jadi kalau misalnya kita berdiskusi terus gitu kan dari tahun ke tahun nggak selesai gitu kan. Nah, jadi bagaimana cara cepat menyelesaikan diskusi itu, atau bagaimana cara cepat mengambil keputusan? Ya demokrasi. Maka demokrasi itu kan voting gitu kan. Nah, terus apa sih pertanyaannya tadi itu?
Itu 7,5% ini bisa menguntungkan partai-partai kecil, namun juga bisa melupakan atau mengabaikan partai-partai besar lain yang sudah ada. Iya, ini kan satu diskusi yang panjang gitu kan, sudah belasan tahun gitu untuk membahas persoalan partai besar, partai kecil, ada yang dapat suara sedikit, ada yang dapat suara banyak gitu kan. Nah, jadi kemarin karena itu yang membuat keputusan atau yang membuat undang-undang itu adalah partai yang besar, maka dia membuat ambang batas itu kan 20%. Gitu. Nah, tapi kan yang partai-partai kecil yang tidak terwakili atau yang mempunyai sedikit kesempatan, dia juga kan terus berusaha untuk menyalurkan aspirasinya. Kali ini kan berhasil gitu. Nah, saya melihat di sini yang rugi itu ya partai-partai besar. Karena apa? Karena partai-partai besar itu kehilangan dominasinya. Nah, seperti yang pilkada-pilkada atau pilpres yang lalu itu kan ada partai itu yang selalu mengambil keputusan last minute gitu kan. Iya. Last minute karena apa? Karena partai dia tuh sangat dominan, sangat bergengsi, punya kursi banyak, sehingga dia sangat selektif memilih calon-calon kepala daerahnya gitu kan. Nah, tapi dengan adanya perubahan oleh MK ini, ya partai-partai kecil juga tidak akan membutuhkan partai yang besar tadi. Contohnya di DKI misalnya kan, di DKI itu kan ada 9 partai yang di parlemen gitu. Dari 9, 8 itu bisa mencalonkan sendiri, tidak lagi tergantung partai-partai besar gitu. Nah, jadi memang akibatnya nanti dalam praktik politik itu akan ada banyak calon. Contoh DKI tadi kan ya bisa 8 pasang yang bakal muncul gitu kan. Nah, mungkin juga yang akan terjadi praktik politik tidak lagi berpasangan, misalnya gubernurnya dari partai A, wakil gubernurnya dari partai B gitu. Karena apa? Karena dengan ketentuan yang baru ini satu partai sudah bisa mencalonkan secara berpasangan. Gitu. Saya pikir itu yang akan terjadi, Ica. Oke, jadi memang namanya keputusan pasti ada menguntungkan ataupun tidaknya Pak ya bagi masing-masing pihak seperti itu. Ini kalau saya kembali lagi ke Pak Zul nih seperti itu ya Pak Zul, ini kalau kita lihat artinya nih ada bola panas nih Pak, bola panas yang dipegang nanti oleh KPU gitu ya. Sebenarnya kalau secara hukumnya bagaimana sih seharusnya KPU bertindak melihat adanya perbedaan penafsiran dalam hal ini gitu? Kalau saya melihat begini ya, artinya sebenarnya KPU tidak dalam posisi yang tidak nyaman juga, karena kan melaksanakan undang-undang itu intinya. Iya. Artinya ketika sudah ada putusan MA misalnya, MK, maka dia tentu tunduknya kepada putusan MK, ya kan? Iya. Sebelum kalau kemudian ada undang-undang yang bertentangan ya dalam tanda kutip, karena itu kan seharusnya tidak boleh nih ya, tidak boleh dong, karena MK itu kan menafsirkan, memberikan tafsir konstitusi juga, batasan tafsir, ya kan? Maka seharusnya pembentuk undang-undang ya patuh pada putusan. Tapi kalau kemudian terjadi ya pasti ya betul ya, biar perdebatan juga. Tapi dalam posisi KPU dalam hal ini saya kira secara hukum ya, secara hukum dalam pengertian gini, mendasarkan diri kepada apa, kepada hukum yang mana gitu ya dalam tanda kutip, ya saya kira tidak sulit juga. Artinya kalau ada undang-undang ya undang-undang kan gitu, ya kan, tidak perlu dijadikan persoalan walaupun bermasalah. Ya kan, kalau kita bicara tentang hukum norma itu bermasalah. Sebenarnya ya, undang-undang itu ketika misalnya tidak mentaati putusan Mahkamah Konstitusi itu tentu bermasalah. Tapi kalau kita bicara formalisme, ya mau tidak mau KPU harus tunduk kepada undang-undang. Undang-undang yang berlaku nanti. Iya. Kalau undang-undangnya baru ya. Iya, kalau undang-undangnya baru. Artinya, nah tapi persoalan KPU tadi kan seperti yang saya sampaikan, mereka kan punya batasan waktu, ya kan, ada kesulitan mereka untuk mempersiapkan pelaksanaan pilkada. Nah mungkin di situ letak kesulitan mereka. Kenapa? Ya paling tidak untuk membuat keputusan-keputusan lebih lanjut pada saat ini, misalnya mereka gamang ya, harus mengikuti yang mana. Tapi seharusnya mereka
ya kalau kita mah gampang bicaranya ya. Ikuti aja dulu putusan MK ya kan, tapi dalam praktiknya tentu mereka akan kesulitan. Mereka akan kesulitan untuk membuat kebijakan baru, peraturan. Dekat dengan ini dipaksa oleh keadaan, waktu semakin sedikit bagi mereka untuk mempersiapkan itu. Ya kan? Dan itu tentu kalau tidak optimal, misalnya pelaksanaan pilkada, tentu akan berdampak. Ya, berdampak juga kepada kehidupan demokrasi kita ke depan, pasti kalau itu mah ya. Baik Pak Aris dan juga Pak Zul, ini kita masih ada satu segmen lagi untuk membahas tema kita hari ini, namun usai jeda berikut, pemirsa kami break sejenak, kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Banyak sekali teknologi berbasis kecerdasan buatan yang bisa kita manfaatkan. Menyajikan isu-isu aktual, sosialisasi kebijakan yang menyangkut kepentingan publik. Artinya memberikan ruang kepada peserta didik untuk berkembang sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan passion mereka, bakat dan minat mereka. Semuanya bisa Anda simak dalam dialog suara Sriwijaya. Setiap orang mempunyai kesempatan ya untuk berpartisipasi dalam politik atau menjadi pengurus politik. Dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten dari kalangan akademisi, tokoh masyarakat, maupun birokrasi. Pencegahan dilakukan dengan cara mendeteksi potensi-potensi korupsi, dan kemudian dari deteksi itu maka akan terlihat hal-hal apa yang perlu dilakukan perbaikan. Suara Sriwijaya, setiap hari Selasa, Rabu, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Halo Bang Cek Bice, balik lagi di program Berita Baso Palembang bersama Kulo Cek Syafi Bilkis. Jumlah titik hotspot di sejumlah wilayah Sumatera Selatan mulai terdeteksi. Meloi terus informasi terkini dari Sumatera Selatan dengan balutan bakso daerah di program Berita Baso Palembang setiap akhir pekan jam 16.00 waktu Indonesia bagian Barat, live cuma di TVRI Sumatera Selatan. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Suara Sriwijaya. Saya akan kembali ke Pak Zul ya. Pak Zul, kalau kita melihat ini kan ya, sebenarnya tadi kan respons dari masyarakat ini sudah, atau rakyat ini sudah luar biasa seperti itu. Sebenarnya kalau secara hukum, respon apa juga yang harus diberikan oleh pemerintah terkait dengan saat ini, situasi saat ini, respon masyarakat ini sangat besar-besaran seperti itu, memberikan pertentangan. Nah, bagaimana seharusnya pemerintah bertindak? Saya normatif ya. Jadi ya sebenarnya ya tadi kalau kita bicara ya pembentuk undang-undang, ya kan, pembentuk undang-undang tentu harus ini normatif ya, seharusnya ya seharusnya ya menurut saya apa yang menjadi keputusan pengadilan dalam hal ini misalnya Mahkamah Konstitusi itu harus dipatuhi. Ya artinya apa yang telah diputuskan itu mengikat pembuat undang-undang. Saya tidak bicara pemerintah ya kan. Jadi saya bicara tentang pembuat undang-undang karena di sana ada DPR dan pemerintah, ada presiden. Maka keduanya ya harus berpikir sistem ya kan. Bagaimana sistem demokrasi kita bisa berjalan ke depan. Kita mempertaruhkan ya. Memilih pemimpin itu kan bukan untuk hari ini. Tapi kita paling tidak harus memikirkan 5 tahun ke depan apa yang akan terjadi, ya kan? Nanti bukan persoalan yang dapat dibuat gampang, kemudian dibuat sesuai dengan selera masing-masing, ya kan? Tapi kita harus berpikir kepentingan negara, ya kan? Begitu seharusnya. Jadi kalau dalam pandangan saya, ya
baik pemerintah maupun DPR. Ya harus merespon dengan kepatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi menurut saya ya. Karena itu yang seharusnya dilakukan ya. Itulah konstitusi. Kalau kita mau disebut kita ini konstitusional, ya taat kepada konstitusi. Ya kan? Nah, taat kepada konstitusi itu ya salah satu wujudnya taat kepada putusan pengadilan, putusan dalam hal ini putusan pengadilan tata negara, Mahkamah Konstitusi. Menurut saya harusnya begitu. Oke, baik. Nah, ini saya akan kembali lagi ke Pak Aris. Kalau gitu Pak Aris, ini kalau melihat nih dari situasi saat ini, kalau kita kita artinya mengharapkan yang terbaik seperti itu ya Pak ya. Tapi kalau putusan yang nanti diambil itu bertentangan dengan keputusan MK seperti itu, kemungkinan situasinya nanti ke depannya bakal seperti apa ini Pak Aris? Ya, tadi belajar dari Pak Zul tadi, kita jadi paham gitu kan bahwa keputusan MK itu final and binding gitu kan, mengikat dan serta-merta. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang ini kan ada ketidakjelasan dari KPU dalam menanggapi putusan MK ini kan. Nah, ketika MK mengeluarkan putusan 90/2023 yang lalu itu kan tentang Gibran, si KPU ini kan dengan serta-merta menjalankannya gitu. Jadi pendaftaran diterima, udah selesai gitu. Nah, yang sekarang dengan keputusan MK 60 dan 70 ini, tiba-tiba si KPU berkonsultasi dulu kan, atau ada keinginan berkonsultasi dulu. Nah, di sini kan kita bisa mempertanyakan sikap KPU ini kan. Jadi terminologi seperti apa yang bisa kita gunakan? Apakah kita akan menggunakan jangan terlalu kelihatan berpihak atau berpihak itu jangan kelihatan, misalnya gitu kan? Tapi oke lah, ini kan kita sedang dikasih pelajaran tentang hukum tata negara gitu kan. Jadi makasih Pak Zul ya. Karena apa? Kalau dalam konteks hukum ini kan saya sendiri tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah gitu. Karena semuanya berpatokan kepada undang-undang. Yang adik-adik mahasiswa yang sedang melakukan demo, yang sudah tentukan di belakangnya juga ada masyarakat yang diwakili oleh dia gitu kan. Mahasiswa itu berpatokan kepada keputusan MK, sementara si DPR sendiri berpatokan kepada MA gitu kan. Nah, mana yang lebih sakti ya kita tunggu saja gitu kan. Jadi saya melihat di sini ada pertarungan antara DPR, lembaga legislatif sebagai pembuat undang-undang, yaitu sedang berkonflik dengan MK, suatu lembaga yang menguji undang-undang terhadap konstitusi gitu kan. Ya saya sendiri tidak menghindari keberpihakan atau akan mengambil suatu kesimpulan mana yang benar mana yang salah. Yang pasti di sini sedang terjadi peristiwa politik gitu. Di situ melibatkan masyarakat-masyarakat yang berkepentingan, mahasiswa, lembaga penguji undang-undang dan lembaga pembuat undang-undang begitu. Oke, baik. Mungkin kita kembali ke Pak Zul nih. Kalau gitu Pak Zul, ini kalau melihat ya dengan situasi saat ini, sebenarnya apa sih Pak harapan Anda dalam hal ini untuk putusan nanti ke depannya, lalu juga untuk pilkada kita khususnya gitu, karena kan ini waktunya tidak lama lagi seperti itu, sudah sangat sedikit ya, kurang lebih 2 bulan seperti itu Pak, kurang lebih 3 bulan maaf maksud saya. Nah itu bagaimana ini nanti? Oke Mbak Caca, sebelum itu saya ingin sedikit mengomentari apa yang disampaikan oleh Pak Haris tadi ya, berkaitan dengan putusan MA, putusan MK. DPR mendasarkan diri lebih cenderung kalau di berita tuh begitu ya kepada putusan Mahkamah Agung. Padahal putusan Mahkamah Agung itu berkaitan dengan pengujian norma pelaksana undang-undang. Artinya dari status hukum kedua aturan ini, undang-undang itu lebih tinggi, ya kan? Maka aneh juga kalau kemudian merujuknya kepada peraturan pelaksana undang-undang, sementara undang-undangnya itu udah berbeda dengan peraturan pelaksana ini kan gitu. Tafsir oleh Mahkamah Konstitusi itu secara norma menurut saya ya, karena hierarki aturan tadi itu lebih tinggi. Maka saya aneh kalau misalnya berita hari ini itu betul DPR lebih memilih mendasarkan diri kepada putusan Mahkamah Agung gitu. Nah, saya nggak ngerti ya kalau soal itu. Tapi secara keseluruhan saya berharap demi
masa depan kita, demi demokrasi kita. Apapun kemudian yang terjadi, kalau saya tetap optimis dan berharap bahwa pelaksanaan pilkada itu dapat berjalan dengan baik dan lancar, ya kan? Di sana sini tentu pasti ada kekurangan, ya, tapi kita harus mau tidak mau, tidak punya pilihan kita selain optimis. Ya kan, kita harus optimisme bahwa ini adalah bagian tahapan bagi kita. Yang harus kita lalui, mungkin ya kehendak sejarah bangsa kita harus melalui ini untuk mencapai kemapanan sistem demokrasi di ke depan. Ya, Oke, gitu. Nah kalau dari Pak Aris, bagaimana Pak Aris harapannya juga untuk putusan nanti ke depan, lalu juga untuk pilkada kita yang akan dilaksanakan pada November mendatang? Iya, jadi apapun yang terjadi dalam konteks pilkada keputusan MK ini, yang pasti hal ini tidak akan membuat besok menjadi kiamat gitu kan. Saya pikir apapun yang terjadi semuanya akan berlangsung secara baik, dan saya sebagai masyarakat juga mempelajari peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi ini kan. Apalagi di sini saya juga tadi belajar dari Pak Zul bahwa terjadi konflik antara lembaga legislatif dengan MK, lembaga penguji undang-undang. Ya kita lihat saja ke depannya dari beberapa lembaga ini mana yang lebih sakti gitu kan. Ya saya pikir legislatif sendiri atau DPR kan yang membuat undang-undang kan dia kan. Ya mungkin kalau dia tidak suka dengan undang-undang A, dia buat lagi undang-undang B gitu kan. Kalau kemudian undang-undang B ini tidak menguntungkan dia kan, dia buat lagi lembaga C. Ya itulah risiko dari demokrasi, trias politika gitu kan. Makasih. Oke, baik, terima kasih Bapak Dr. Zul Hidayat SHMH, ahli hukum tata negara telah bergabung bersama kami, dan juga Pak Aris Munandar MSI, pengamat politik maksud kami yang telah bergabung melalui sambungan Zoom. Terima kasih. Dan pemirsa, inilah akhir perbincangan kami dalam Suara Sriwijaya hari ini. Akhir kata saya Nur Harisyah Pratiwi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.